Idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Bener ya. Wa idza qila lahum lan ing dalem nalikane diucapake lahum maring munafikin ailiha ulai tegese maring munafikin ailiha ulai tegese maring munafikin apa ucapan la tusidu fil ard, ucapan la tusidu fil ard, la tusidu ojo gawe kerusakan sapa sira kabeh, la tusidu ojo gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, fil ardi ing dalem bumi bil kufri kelawan kufur, bil kufri kelawan kufur wa ta'wiki lan nyegah wong liya saking ta'wiki lan nyegah wong liya wa ta'wiki lan nyegah wong liya anil imani saking iman, anil imani saking iman. Qalu mongko ngucap sapa munafikin, qalu mongko ngucap sapa munafikin ing ucapan innama nahnu muslimun, innama angin pestine utawi kita, innama angin pestine utawi kita iku muslimuna pira-pira wong kang gawe bagus, iku muslimuna pira-pira wong kang gawe bagus. Walaisalan ora ono apa ma perkara nahnu kang utawi kita, nahnu kang utawi kita iku fihi ing dalem ma, iku fihi ing dalem ma iku bibasatin, iku bibasatin kerusakan, iku bibasatin kerusakan. Qala dawu sapa Allah Ta'ala Rodan krono nolak alaihim ing atase munafikin, Rodan krono nolak alaihim ing atase munafikin ing dawuh ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ala iling foto karo itu ala dan alul itu foto ala iling. Lafat ala itu litambi utawi lafat ala iku krono faedah tambi, utawi lafat ala iku krono faedah tambi. Tambi itu peringatan, peringatan. Ono lafat ala itu fungsine nganggo memperingatkan seseorang. Ala iling innahum sa'tamane munafikin, innahum sa'tamane munafikin hum ya munafikin iku al-mufsiduna pira-pira wong kang gawe rusak, iku al-mufsiduna pira-pira wong kang gawe rusak. Walakin la yasyuruna tetapi ne orang ngrasa sapa munafikin, walakin la yasyuruna tetapi ne orang ngrasa sapa munafikin. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika kelawan mengkono-mengkono kerusakan, bidzalika kelawan mengkono-mengkono kerusakan. Jadi orang-orang kafir terutama musyrikin Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu kalau kita lihat di sejarah, mereka itu mencegah orang-orang Islam, mencegah orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy terutama untuk
untuk mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicegah tenan. Karena mereka takut akan kehilangan pengaruh. Orang-orang Quraisy itu kehilangan pengaruh, terus kehilangan pengikut dan lain sebagainya. Akhirnya pemimpin-pemimpin mereka ya, itu udah bingung bagaimana caranya agar keluarga mereka, tetangga-tetangga mereka tidak sampai mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus segala cara dilakukan sama mereka dengan memfitnah Nabi, mengolok-olok Nabi, menjelek-jelekan Nabi, dan yang terparah mereka menyiksa orang-orang yang hendak atau bahkan yang sudah mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siksa tenang. Ada yang dipukuli, ya. Ada yang diikat, ono sing dikurung, macam-macam. Bahkan ada salah satu cerita itu anak salah satu sahabat pengikut Kanjeng Nabi itu yang disiksa di hadapan pasangannya. Jadi sing lanang disiksa ngarepe bojone, sing wedok disiksa ngarepe sing lanang. Bukan benar-benar perbuatan yang sangat keji dari mereka. Hanya karena mereka nggak mau kehilangan pengikut-pengikut mereka. Nah, perbuatan mereka yang seperti itu diabadikan sama Allah di dalam Al-Quran dengan ayat ini tadi. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin Mekah itu, orang-orang kafir Mekah, la tusidu fil ard, jangan membuat kerusakan di bumi dengan cara kufurnya kalian, terus mencegahnya kalian atas orang-orang yang tidak masuk Islam. Itu sama Al-Quran, sama Allah disebut dengan perbuatan apa? Merusak di atas bumi. Coba diperhatikan itu. Ada tafsir la tusidu fil ardi itu ditafsirkan dalam Jalalain bil kufri wa ta'wil. Orang kufur, orang nggak mau iman sama Allah, itu sama saja dia dengan merusak dirinya sendiri. Karena sejatinya orang itu sing pas itu ya iman karo Gusti Allah, percaya dengan Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan dia, Allah yang mematikan dia. Kok dia nggak mau beriman kepada Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih rumah, Allah yang ngasih kebahagiaan, Allah yang menjadikan surga. Lah ngono kok nggak mau iman sama Allah. Lah orang-orang yang nggak mau iman ya, dengan kekufuran mereka itu dengan sama Al-Quran disebut dengan kegiatan atau pekerjaan fasad, melakukan kerusakan di atas bumi. Itu fasad yang pertama, yaitu dengan kekufuran. Fasad yang kedua atau kerusakan yang kedua itu dengan mencegah orang-orang masuk Islam. Nah, itu kan dia terjelas. Orang-orang yang mau masuk Islam dianiaya sama musyrikin Mekah itu, orang-orang kafir. Jadi maksudnya ayat itu la tusidu fil ard itu maksudnya yaitu kekafirannya mereka dan juga pencegahan mereka terhadap orang-orang yang hendak masuk Islam. Diomongi ngono, aja kayak kerusakan loh. Terus mereka jawab, innama nahnu muslimun. Enggak kok, kita ini enggak membuat kerusakan, kita ini malah membuat kebaikan dengan cara agar orang-orang tidak ikut Muhammad. Itu jawaban mereka. Enggak, orang kalau ikut Muhammad itu sesat. Itu jawaban mereka. Innama nahnu muslimun. Kita ini orang-orang yang berbuat kebaikan. Tafsirannya walaisa ma nahnu fihi bibasadin. Pokok apa yang kita lakukan, ya, saya ngomong kafir Quraisy itu, pokok apa yang kita lakukan, ya, semuanya itu enggak ada yang mengandung kerusakan, itu baik semua. Tidak seperti yang dilakukan Muhammad sama pengikut. Terus Gusti Allah dawuhnya, qala Allah Ta'ala raddan alaihi. Dawuh Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Gusti Allah ingat ya, yang mereka lakukan itu adalah kerusakan. Itu kesenengan Gusti Allah.
Walakin la yasurun, tetapi mereka enggak kerosok, mereka tidak merasa. Ya seluruh karena merasa dirinya sudah paling benar, ya akhirnya salah pun enggak terasa mereka. Yang mereka rasa, sing mereka akui ya tetap innama nahnu muslihun. Kita ini adalah orang-orang yang berbuat kebenaran, harus angel. Ya karena kemarin itu hati mereka sudah ditutupi sama Allah. Ini loh ayat yang ini loh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tutup kabeh sehingga kebenaran-kebenaran enggak bisa masuk ke hati mereka. Jadi aneh ya, salah satu tafsir ya, karena nanti kita buka kitab tafsir yang lain itu riwayatnya beda lagi. Kalau misalnya di Ibris tafsir tentang ayat ini beda lagi. Kalau di Ibris itu kalau tidak salah pas ayat ini itu cerita tentang salah satu sahabat. Kalau tidak salah saya ingat saya. Ini tafsiran ayat ini menurut tafsir apa? Jalalain. Walakin la yasyuruna bidzalika. Wa idza qila lahum aminu kama amalan nas. Wa idza qila lan ing dalem nalikane diucapake lan ing dalem nalikane diucapake lahum maring munafikin. Lahum maring munafikin apa aminu, lafaz aminu. Aminu kama amanan nas. Artinya aminu imano sapa sira kabeh. Aminu imano sapa sira kabeh kama amana kaya oleh iman. Kama amana kaya oleh iman sapa anasu menungso. Sapa anasu menungso sing dimaksud nang kene sapa? Ashabun Nabi, ay ashabun Nabi, tegese pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Tegese pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Kulo orang-orang Quraisy kono lho imano kaya para pengikutnya Muhammad. Ikutilah mereka itu. Mereka itu yang benar. Sudah dikatakan seperti itu pada mereka. Tapi mereka menjawab, qalu anu'minu kama amana sufaha. Qalu ngucap sapa munafikin. Qalu ngucap sapa munafikin, anu'minu ana ta iman sapa kita. Anu'minu ana ta iman sapa kita kama amana kaya oleh iman. Kama amana kaya oleh iman. Sapa asufaha pira-pira wong kang bodho. Sapa asufaha pira-pira wong kang bodho. Sapa asufaha pira-pira wong kang bodho. Al-juhalu tegese pira-pira wong kang bodho. Al-juhalu tegese pira-pira wong kang bodho. Ai la naf'alu tegese ora agawe sapa kita. Ai la naf'alu tegese ora agawe sapa kita kafi'lihim. Kafi'lihim ing kaya penggawene al-juhal. Kafi'lihim ing kaya penggawene al-juhal. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala raddan krana nolak alaihim ing atase munafikin. Dawe Allah ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala iling innahum sak temene munafikin. Innahum sak temene munafikin hum ya munafikin iku asufaha pira-pira wong kang bodho. Iku asufaha pira-pira wong kang bodho. Walakin la ya'lamuna, tetapi ini orang ngerti
Walakin la ya'lamun, tetapi ini orang ngerti sapa munafikin. Walakin la ya'lamun, tetapi ini orang ngerti sapa munafikin. Zalika ing mengkono-mengkono. Zalika ing mengkono-mengkono apa jenenge subaha. Zalika ing mengkono-mengkono subaha. Zalika ing mengkono-mengkono subaha. Ketika diucapkan kepada mereka orang-orang musyrikin, imanlah kalian ya, koyok imani kayak para pengikutnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka jawab, oh enggak, nyapa aku melok-melok ya. Untuk minum kama amanah sufa, apakah nanti kita akan iman kayak imannya orang-orang yang bodoh? Jadi kita umatnya Nabi Muhammad ini atau ashabun Nabi pada saat itu dianggap bodoh sama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, orang-orang munafikin itu. Tidak mau saya ngapain ikut-ikutan Muhammad, katanya seperti itu. Ala innahum musubaha. Terus Allah menurunkan ayat lagi. Tuh, yang bodoh itu bukan kita orang-orang Islam, bukan ashabuna, tapi justru yang bodoh itu yang mereka yang enggak mau iman kepada Nabi Muhammad. Ala innahum humusufaha'u walakin la ya'lam. Tapi mereka enggak ngerasa. Mereka enggak ngerasa. Nah, kalau di logika itu ya, di logika itu kan dulu yang dipermasalahkan Kanjeng Nabi itu kan salah satunya kan cara ibadah mereka, orang-orang kafir Quraisy Mekah yang disembah. Jadi mereka itu menyembah patung-patung yang ada di rumah-rumah mereka sama yang ada di dalam Ka'bah. Senang Ka'bah itu ya patung yang gede-gede, ada beberapa yang lebih kecil. Itu menjadi sesembahan mereka, dan mereka meyakini bahwa masing-masing patung nanti bisa memberi kenikmatan, bisa mengabulkan hajat mereka. Jadi ini mereka imani ya patung. Ada juga patung kecil-kecil. Sekarang ini kayak boneka ini bisa dipegang di bawah, kecil-kecil ukuran tangan. Terus boneka itu dimasukkan ke dalam jubah atau disimpan di rumah-rumah mereka. Nah itu yang dibawa ngalor ngidul. Mereka meyakini bahwa patung kecil yang dia bawa itu nanti akan bisa memberikan keberuntungan. Misalnya pas tengah-tengah perjalanan terus kehabisan bekal, karena Tuhani anak nanti rusak ya, tinggal dia bilang Tuhan, ya Tuhan saya butuh itu kepercayaan seperti itu kan rusak. Jadi yang mau didakwahi sama Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah masuk akal seperti itu. Di samping itu masih banyak lagi terkait tentang budaya-budaya yang ada di lingkungan kafir, budaya membunuh ya, terus nikah dengan pasangannya orang, terus bukan nikah ya, kawin yang enggak karu-karuan, wis perzinahan luar biasa karena enggak tertata pada saat itu. Sebetulnya masalah ubadul asnam ya, penyembah berhala itu sudah mulai jadi masalah saat Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim. Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim itu suatu saat ya pernah masuk ke ke Ka'bah itu, karena Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim juga sempat dakwah melawan orang-orang yang seperti itu, para penyembah berhala. Jadi Ka'bah itu dijadikan sentral tempat penyembahan berhala sama mereka. Terus suatu saat Nabi Ibrahim nyolong-nyolong berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu dihancurkan semua sama Mbah Nabi Ibrahim. Usai kabeh, kemudian yang terakhir mungkin saiki koyo parang atau ganjo ya. Ganjo kusawitan itu di ganjo yang terakhir itu kemudian di selampirno nggone pundake berhala yang paling besar.
sang raja pada saat itu marah-marah, siapa yang melakukan ini, kok berhala-berhala kok rusak semua. Akhirnya ya mungkin ada yang lapor atau seperti apa, dipanggillah Mbak Nabi Ibrahim, dipanggil kemudian diseneni ya. Kenapa kamu lakukan itu Ibrahim? Terus katanya Nabi Ibrahim, tidak, saya tidak melakukan itu kok. Yang melakukan itu berhala yang paling besar. Buktinya itu dia bawa senjata, bawa gancung. Nah, terus malah marah lagi nih rajanya. Loh, kamu ini melecehkan saya. Masa mungkin berhala bisa menghancurkan temannya sendiri? Nah, terus malah disaurin karo Mbak Nabi Ibrahim. Loh, saya kan tahu berhala itu gak bisa apa, kok malah malah muarang lagi rajanya. Nah, itu sudah mulai dibangun logika seperti itu sebetulnya kan zaman Mbak Nabi Ibrahim. Tapi terus penyembah berhala itu terus bermunculan sampai zamannya Mbak Kanjeng Nabi Muhammad. Ada itu jadi masalah. Agamanya Mbak Nabi Ibrahim itu cara nang Al-Qur'an ya, agama tauhid ya. Agama tauhid hanifan musliman itu. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslim. Mbak Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, orang Nasrani, tapi seorang pemeluk agama yang hanif, yang muslim. Agama begitu, agama sing nyembah namanya Gusti Allah, yang mengakui bahwa Tuhan itu cuma satu, tunggal, cuma Gusti Allah. Ya ini urung masyhur istilah Islam kayak zaman ini bahkan Nabi Muhammad belum masyhur gitu. Zaman ini bahkan Nabi siapa namanya? Yes. Ini mau. La innahum musyfaha walakin la ya'lamuna. Terus lanjut. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza laqulan ing dalam nalikane tetemu sapa munafikin. Wa idza laqulan ing dalam nalikane tetemu sapa munafikin. Asluhu utawi asali lafat laku. Asluhu utawi lafat laku iku lakiyu lafat lakiyu. Iku lakiyu lafat lakiyu. Kofeti asfa lakiyu. Soalnya kan lakia asale fi'il madhi. Lakia terus tambahan wawu jamak kudune lakiyu. Tapi itu dianggap berat sehingga yaknya dibuang sehingga lakiyu berubah menjadi laku. Wa idza laku. Itu proses ilalnya itu. Hudifat dibuang apa adomatu domah. Hudifat dibuang apa adomatu domah. Apa kok dibuang lil istisqali karena dibilang abot karena dianggap berat domah yang ada pada ya itu dibuang domahnya. Terus baru domahnya dibuang semal ya unuli dibuang apa ya. Nuli dibuang apa ya, domahnya dibuang, ya bisa dibuang. Lil tiko iha karena ketemune ya. Lil tiko iha karena ketemune ya. Sakinatan hale huruf kang mati. Sakinatan hale huruf kang mati. Karena sakbari domah anggone ya mau dibuang, otomatis ya itu berubah menjadi huruf yang mati. Terus bardai mati ketemu karo ma'al wawi serta wawi. Ya mati ketemu wawu mati. Loro-lorone mati jejer huruf ilang gak iso. Maka salah satu harus dibuang. Ya dibuang lagi kemudian berubah menjadi laku. Wa idza laku alladzina ing wong akeh. Alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina qalu mongko ngucap sapa munafikin. Qalu mongko ngucap sapa munafikin ing ucapan amanna. Ing ucapan amanna iman sapa kita. Amanna iman sapa kita. Wa idza qalau lan ing dalam nalikane bali. Lan ing dalam nalikane bali sapa munafikin. Lan ing dalam nalikane bali sapa munafikin minhum saking alladzina amanu. Minhum saking alladzina amanu. Waraja'u lan bali sapa munafikin. Waraja'u lan bali sapa munafikin ila sayatinihim maring pira-pira
maring pira-pira setane munafikin, maring pira-pira setane munafikin airu asa ihim tegese pira-pira pimpinane munafikin, tegese pira-pira pimpinane munafikin. Qalu mongko ngucap sapa munafikin, qalu mongko ngucap sapa munafikin, inna ma'akum, inna sak temene kita, inna sak temene kita iku ma'akum sertane sira kabeh, iku ma'akum sertane sira kabeh fitini ing dalem agama, fitini ing dalem agama. Inna manahnu angin pestine utawi kita, inna manahnu angin pestine utawi kita iku mustahziuna pira-pira wong kang geguyu kabeh, iku pira-pira wong kang geguyu kabeh, pira-pira wong kang geguyu kabeh bihim kelawan alladzina amanu, bihim kelawan alladzina amanu, biidharil imani kelawan nampakake iman, biidharil imani kelawan nampakake iman, biidharil imani kelawan nampakake iman. Nah, ini perbuatan mereka juga. Wa idza laqul ladzina amanu, lek ketemu karo wong-wong iman ya, mereka bilang qalu amanna, kita ini iman sama Kanjeng Nabi Muhammad. Ini ngono ngakune. Tapi ketika sudah pulang, sudah gak ketemu Kanjeng Nabi, sudah gak ketemu para sahabat, mereka balik ke kelompok mereka, ke pemimpin-pemimpin mereka. Mereka bilang, inna ma'akum, kita ini gak iman sama Nabi Muhammad, gak iman sama Muhammad. Hati kita ini tetap sama kalian-kalian. Hati kita ini tetap sama kalian-kalian. Saya sama sekali gak iman dengan Muhammad. Inna ma nahnu mustahzi'un, kita ini hanya ngeremehke atau geguyu nanggone Muhammad dan umat-umatnya. Itu cuma kita buat main-main aja itu. Muhammad dan umat-umatnya itu cuma kita buat main. Kalau kita ketemu kita bilang iman ya. Kalau nggak ketemu ya sudah. Kita kembali ke kepercayaan kita sendiri. Orang munafikin menunggu. Terus dawai Allah, Allahu yastahzi'u bi imanina. Siku kegiatan munafik menunggu ya. Bapak awal-awal dakwahnya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Yesus karena agama Islam masih baru, ya masih hal yang asing. Uang nggak benar-benar iman sama Kanjeng Nabi. Bermelok-melok anda, ya akhirnya ya harus kayak gini. Jadi orang munafik, orang munafik. Depan Nabi ngakunya iman, bahasan mulai balik nang kelompoknya ngakunya tidak iman. Ya gak iman kok nyapa aku melok-melok Muhammad. Itu barang nyar kok, barang aneh. Muhammad itu aneh-aneh saja, bawa sesuatu yang baru yang gak jelas. Itu kata mereka seperti itu. Terus makanya nabi-nabi itu dibekali mukjizat itu seperti itu karena tantangannya luar biasa. Gak kayak para ustaz, para kiai sekarang itu gak butuh mukjizat ya. Kalau mukjizatnya ya malah kayak tukang sulap, ya. Kayak tukang sulap. Makanya nanti butuh mukjizat itu atau khawarik bil adat, perkara-perkara yang nulayani adat. Ya tujuannya seperti itu, untuk pembuktian kepada orang-orang kafir. Kalau sekarang kan dakwahnya ya relatif lebih ringan. Tidak seperti dakwah di zamannya siapa Kanjeng Nabi Muhammad. Kayak misalnya Nabi Muhammad bisa nyuwun nanggung Gusti Allah menjadikan bulan dijadikan jadi berapa? 2. Itu karena atas permintaan mereka. Ya Muhammad, kalau memang benar ya kamu itu punya Tuhan yang maha segala-galanya, coba tunjukkan saat ini pada saya. Akhirnya dipertunjukkan bulannya dijadikan 2. Sebenarnya Nabi Muhammad tuh kalau mukjizat yang
memberatkan musuh itu kok mau diambil sama Nabi, ya habis semua musuh. Contoh pada saat Nabi disakiti itu, di Taif itu ya, itu kan sudah mau ditawari ditimpakan gunung kepada para musuh-musuh. Tapi Nabi Muhammad mau enggak? Tidak mau, karena menurut Nabi Muhammad, biarlah mereka ini ya kafir musuhi saya, nanti tunggu saja anak-anaknya nanti insya Allah akan masuk Islam. Kalau kalian pernah dengar satu nama ya, musuhnya Kanjeng Nabi itu yang yang masuk itu salah satu diantaranya namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musuh Kanjeng Nabi luar biasa. Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu seorang muslim ya, orang muslim yang luar biasa. Turunannya wong kafir. Onone Ikrimah itu bapaknya ya tokoh kafir itu. Tapi anaknya Ikrimah itu imannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Makanya gak iso ya musuhi wong kemudian sampai anak turun itu gak bisa. Bisa jadi orang tuanya bapaknya ya itu gak cocok sama kita, tapi anaknya belum tentu. Makanya kita ada masalah sama orang itu cukup ya kabeh diglobal. Gak senenge karo wong siji tok, tapi sak RT kena kabeh misalnya. Atau sak desa kena semua. Misal ya, ono wong Sumber Agung siji. Wablek. Mohon maaf tukang zina. Tukang mencuri. Terus wis pokok bikin onar tok. Kemudian ono wong ngarani dikepiok ya. Oh, Sumber Agung iki tukang mabuk. Tukang zina. Padahal sing ngaji-ngaji nang pondok ya wah. Terima enggak kita kira-kira? Tidak terima. Teori-teori seperti itu nggak bisa dibenarkan. Yang salah satu ya si cipta ini salahnya. Yang lain jangan diikut. Nah, kita ya gitu. Kita kalau ada masalah dengan orang, ya sudah dengan orang itu saja. Jangan diikutkan yang lain. Sama kan dengan Nabi ya seperti itu. Terus bapak ben gunung musuhi saya. Barangkali nanti anaknya mau beriman kepada saya. Jawabannya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu tawi Allah iku yastahzi'u. Iku yastahzi'u bales geguyu sapa Allah. Iku yastahzi'u bales geguyu sapa Allah. Bihim kelawan munafikin. Ayu jazihim tegese bales sapa Allah. Ayu jazihim tegese bales sapa Allah istihzaihim kelawan ngino munafikin. Wa yamudduhum lan menunda sapa Allah ing munafikin. Lan nunda sapa Allah ing munafikin. Yumhilhum tegese nunda sapa Allah ing munafikin. Yumhilhum tegese nunda sapa Allah ing munafikin fitu yanihim ing dalem lajute munafikin. Ing dalem lajute munafikin ditajawuzihim kelawan oleh nglewati batas. Kelawan oleh nglewati batese munafikin. Kelawan oleh nglewati batese munafikin al-hadda ing apa ya? Al-hadda ing batas, al-hadda ing batas bil kufri kelawan kekufuran. Ya mahuna hale padha bingung sapa munafikin. Ya mahuna hale padha bingung sapa munafikin. Ya taraddaduna tegese miter-miter sapa munafikin. Ya taraddaduna tegese miter-miter sapa munafikin. Tahayyuran hale bingung.
tahayyuran hale bingung. Halun utawi lafat tahayyuran iku dadi hal. Halun utawi lafat tahayyuran iku dadi hal. Dari Gusti Allah ya, Allah yastajibi. Mereka itu mau menghina Muhammad sama pengikutnya. Tidak, baliknya malah justru Allah yang menghinakan mereka. Wa yamudduhum fi tuyanihim, dan Allah sengaja memanjangkan ya, membiarkan kekafiran mereka berlama-lama. Kafir dan terus-terus. Memang disengaja, memang dijadikan seperti itu sama Gusti Allah, Orang itu kalau kafir ya, kafirnya tambah panjang, tambah suwi itu kan saldo dosanya kan semakin banyak. Itu memang disengaja sama Allah seperti itu, disetting. Ben nanti mereka ini adab atau siksanya semakin pedih, semakin pak. Memang sengaja Allah seperti itu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Warna dalam kekufuran, tidak diselamatkan. Karena ampun itu. Bisa kelar. Jalan pelan-pelan. Karena kita semua bisa iman sampai saat ini ya, dengarkan ya. Dan kita bisa iman sampai saat ini itu bukan karena kita sendiri, tapi karena pertolongan Allah, maunah dari Allah, hidayah dari Allah. Ojo mlete, mentang-mentang kita sholatnya sik kenceng, ngajine sik kenceng, ibadahnya sik kenceng, terus kita bangga diri melihat teman kita yang sholatnya bolong-bolong terus kita hina. Jangan seperti itu. Kita bisa sregep sholat, kita bisa sregep ngaji itu karena pertolongan Allah. Dan itu dipanjangkan sama Allah untuk kita. Terus oh ini cacah bodoh ini tak kayak semangat terus, ngaji ini tak kayak semangat, sholat ini tak kayak semangat. Itu semata-mata pemberian dari Allah dan harus kita syukuri. Cara mensyukuri kita tetap berada dalam keistiqomahan tersebut. Istiqomah ngaji, istiqomah sholat. Itu cara syukur sing tenanan ngono kuwi. Ojo syukur kok guru muni alhamdulillah. Saya bersyukur, syukur guru muni ngono tok. Tapi enggak ada pergerakan, itu namanya bukan syukur. Kayak contoh ya. Orang yang fisiknya sehat ya, cara bersyukurnya dia ya dalam hal ibadah adalah ibadahnya harus sholatnya kudu syukur-syukur bisa ditambahi sholat-sholat. Contoh lagi, orang yang diberi kecerdasan yang lebih sama Allah, cara mensyukurinya dia gunakan untuk belajar, dia gunakan untuk hafalan, entah itu hafalan nadom atau hafalan Quran. Itu cara bersyukur sing tenanan ngono kuwi. Ora kok muni alhamdulillah aku diwehi pinter sama Allah terus meneng tok. Bar ngaji turu. Tapi bedane kati ngajine bingung kita pun lagi yo kok hilang, pulpene hilang sembarang kali. Itu namanya enggak bersyukur. Jenenge wong bersyukur itu lek dikasih kepintaran ya digunakan belajar sebaik-baik. Cara bersyukur ngono. Wong diwehi rezeki akeh, diwehi duwe akeh. Cara bersyukur itu tasarrufkan, gunakan kepada hal-hal yang baik. Itu cara bersyukur. Orang kok terus sekedar muni alhamdulillah, terus hati ini marah, hati ini merasa terima kasih sama Allah. Guru ngono tok, terus gak ada pergerakan, itu belum sempurna syukurnya. Maka ayat Allah yang berbunyi la in syakartum la azidan, itu harus ada prakteknya. Bar disyukuri, bar lega karo Allah, ridho sama Allah, harus ada pergerakan berikut. Wis ku lek santri mu cara diwehi pinter, kemampuan berpikir, gunakan belajar sing sregep, gunane apalan sing itu cara bersyukure santri ngono.
diwai kemampuan digunakan yang sebaik-baik. Karena nggak semua orang dianugerahi akal yang sing apa ya, jika pikiran sing cemerlang itu nggak semua orang. Kok kita kok dapat rezeki dikasih pikiran yang cemerlang sama Allah, gunakan sebaik-baik. Gunakan sebaik-baik. Itu cara mensyukuri. Dikasih Allah rezeki apa misalnya ya, murah rezeki berupa pakaiannya akeh nang pondok. Pakaian itu disimpan yang rapi ya, coba gua itu biasa. Iya. Itu kan pakaian ceblok wis males diupu. Ya tak? Ceblok basah arah-arah senju. Akhirnya nanti arai hilang. Jadi teman-teman kita ini kan kalau mau bersih-bersih, yang penting kan bersih. Bu sampah, bu kelambi, bu nggak sesuai tempatnya ya dibersihkan. Murah-murah berhubungan tong sampah. Nah, itu makanya sing beripen ya, jadi santri sing beripen. Kita diwai rezeki sama Allah, dikei pakaian turah-turah itu disimpan yang baik. Kasih uang yang lebih ya digunakan sebaik-baiknya. Ya taraddaduna tahayyiran hal ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sisa ulaika utawi samudayane munafikin. Ulaika utawi samudayane munafikin iku alladziina wong akeh. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata. Istarawu aslinya istaraw ya, cuma karena ada ad-dhalalah itu male wawune kuwaca dhamma. Istaraw kang amreh ganti sapa alladzina. Istaraw kang amreh ganti sapa alladzina ad-dhalalata ing sesat, ing kesesatan bil huda kelawan petunjuk. Bil huda kelawan dolalah itu kekafiran itu, huda itu agama Islam. Mereka mengganti agama Islam dengan kekafiran, maksudnya menjual agama Islam dibeli dengan kekafiran. Ai istabdaluha, tegese ganti sapa alladzina ing ad-dolalah. Tegese ganti sapa alladzina ing dolalah bihi kelawan huda. Bihi kelawan huda. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat mongko ora badi. Fama rabihat mongko ora badi apa tijaratuhum, dagangane munafikin. Apa tijaratuhum dagangane munafikin. Aima rabihu, tegese ora badi sapa munafikin. Tegese ora badi sapa munafikin fiha ing dalam tijarah. Fiha ing dalam tijarah. Bal khasiru bale rugi sapa munafikin. Bal khasiru bale rugi sapa munafikin. Limasirihim krana nggon baline munafik, krana nggon baline alladzina. Limasirihim krana nggon baline alladzina ilan nari maring neraka al mu'abbadati kang dilawasake. Al mu'abbadati kang dilawasake alaihim ing atase alladzina. Alaihim ing atase alladzina wa makanu muhtadin. Wa makanu lan ora ana sapa alladzina. Wa makanu lan ora ana sapa alladzina iku muhtadina. Pira-pira wong kang oleh dituduh iku muhtadina, pira-pira wong kang oleh dituduh fima ing dalem perkara. Fima ing dalem perkara fa'alu kang nglakoni sapa alladzina ing ma. Fa'alu kang nglakoni sapa alladzina ing ma.
kita hidup ya, manusia hidup itu padha karo wong dagangan. Orang jual. Kita ini kalau jualan itu kira-kira mau untung apa mau rugi? Hah? Untung apa rugi? Untung. Atau barter lah. Tahu barter ya? Bertukar barang itu. Kita maunya ini dapat barang yang bagus apa barang yang jelek? Bagus. Kita punya sarung bagus misalnya, terus tukar-tukaran jualan karo koncone. Tapi sarungnya koncone wis buluk, wis bolong-bolong. Kira-kira rugi nggak kita? Rugi. Sing wedok ya kita punya kerudung bagus, terus kerudung teman kita ini sudah warnanya wis bulat ya, terus bolong-bolong. Rugi nggak kita kalau tukaran jualan? Rugi. Orang-orang kafir juga seperti itu. Mereka menukar keislaman dengan kekafiran. Itu Allah mengibaratkan seperti itu. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ya. Petunjuk diijoli karo kesesatan. Islam diijoli karo kekafiran. Terus dawuh Allah fama rabihat tijarah. Dagangan mereka itu enggak ada untung. Sing ono nur kerugian tok. Dan akhirnya nanti limasirihim ilan nar mu'abbadah. Khosiru limasirihim ilan nar al mu'abbadah. Mereka akan rugi karena pulangnya mereka nanti akan dipulangkan semua ke dalam neraka. Pokok wong urip nang dunya dodolan lek bati nanti masuknya ke surga. Tapi dodolane kok rugi maka masuknya ke neraka. Maksudnya dodolan itu dalam melakukan ibadah itu, keimanan, ibadah itu kok sampai kita rugi dalam hitungan itu, maka kita akan masuk neraka. Tapi kalau kita untung maka akan masuk surga. Nah, orang-orang kafir itu digambarkan Allah sebagai orang yang rugi dalam jual beli, kemudian nanti akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Gambarannya kita wong-wong iman ini, saya pernah baca hadis itu ini, kita ini kalau nggak mau melakukan sunnah yang selain wajib, sholat sunnah, terus mari puasa sunnah, baca Quran itu kan sunnah menunggu ya, belajar takror itu terus Quran, terus kitab, terus nonton itu kan amalia tambahan sing sunnah yang dianjurkan sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ini nggak gelem ngelakoni ngono kuwi, terus ngandalne sholat tok, sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur sampai isya, ngandalkan itu tok. Maka nanti kita ini ibarat jualan ini kok itu apa? Nggak ono badi, nggak ada untung. Mau nggak kita jualan nggak dapat apa, saldonya nol? Enggak mau. Kita hidup misalnya 60 tahun di dunia, jualan nggak dapat apa-apa ya. Nah, maka kalau mau mendapat keuntungan di dunia, lakukanlah ibadah-ibadah sunnah. Lakoni sunnah sing akeh. Dan kebaikannya semakin banyak, nanti mempermudah kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Masaluhum kama salil ladzi tauqata nara wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil